Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah kita akan melanjutkan merespon buku Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi yang membantah dan mengkritik buku Ustadz Abdul Somad, yaitu buku 37 masalah populer. Langsung saja kepada tanggapan atau kritikan Ustadz Abu Ubaidah masalah takwil. Ya. Ustadz Abdul Somad menyatakan, bahkan bukan hanya menyatakan, memberikan bukti-bukti, memaparkan kalam-kalam ulama yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat. Di sini Ustadz Abu Ubaidah tidak memberikan tanggapan terhadap kalam-kalam ulama, tetapi malah memberikan narasi bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu bukan takwil yang dikenal oleh ulama salaf, akan tetapi tahrif. Ya. Di sini kerancuan ya, bukannya memberikan tanggapan tetapi malah menarasikan sesuatu yang buruk terhadap perkataan Ustadz Abdul Somad. Apa sih takwil dan apa itu tahrif? Kita perlu tahu dulu dua istilah ini. At-ta'wil lahu mustanadun wa murajjahun wa murajjihun wa idza khala an hadal murajjih fa huwa tahrif wa sara mardudan. Ta'wil itu adalah mengalihkan makna dari makna yang tekstual, makna zahirnya, kepada makna yang lain sebab memiliki dalil. Apa itu dalil? Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama itu ada dua karakter atau dua syarat untuk dikatakan bahwa ta'wil itu benar. Yang pertama adanya qarinah, adanya indikasi yang kuat, yang mana kondisi yang kuat ini, indikasi yang kuat ini mengalihkan makna yang tekstualnya. Yang kedua, makna yang dipilih atau makna takwil itu adalah makna yang dikenal oleh bahasa Arab, ya, oleh orang-orang Arab. Jadi di sini Ustadz Abu Ubaidah menjelaskan tentang pembahasan takwil wa tahrif, kemudian menyatakan bahwa takwil itu sesuatu yang benar, diakui oleh ulama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu adalah tahrif yang tercela. Maka di sini kita memiliki titik terang ya, bahwasannya orang-orang Salafi Wahabi mengakui takwil. Takwil itu sesuatu yang boleh, yang gak boleh itu tahrif. Tetapi anehnya, seringkali mereka menarasikan bahwa kita itu tidak boleh mentakwil. Ulama salaf itu tidak pernah mentakwil ayat sifat. Mereka menetapkan apa adanya, makna tekstualnya. Tetapi di lain pembahasan, ya, di permasalahan-masalahan yang dakik, ketika terdesak mereka mengakui, ya memang para ulama salaf itu takwil, tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah itu hanya tahrif. Ya. Baik ya, biarkanlah mereka dengan narasi-narasi yang janggal, dengan logika-logika yang rancu. Kita langsung ke pembahasan yang inti ya, pembahasan yang belum selesai ya, dari zaman ke zaman, yaitu pembahasan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apakah takwil istawa itu boleh dialihkan kemana? Istaula. Ya. Maka kita lihat, kita ukur apakah memenuhi dua syarat yang tadi, yaitu qarinah, indikasi, atau dikenal dengan di kalangan bahasa Arab. Ketika melihat qarinah, indikasi jelas ya, adanya qarinah. Karena apa? Karena kalau kita pahami secara tekstual, istaqarra itu artinya istaqarra ada daba. Jadi seseorang itu menetap, duduk, atau berada di atas aras. Dan orang-orang ahli sunnah wal jamaah ya, yang memiliki metode tanjih terhadap keserupaan dari Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya ayat ini perlu untuk ditakwil. Kalau tidak mau mentakwil ya ditafwid.
Ya, karena apa? Karena kalau dia ditetapkan makna secara tekstual akan menyamakan dengan sifat makhluk yaitu duduk, dan ini tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang mujassimah atau musabbihah yang jelas-jelas menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai ayat yang dipahami secara zahirnya. Ya. Karena mereka tidak bermasalah Allah itu duduk kah, Allah itu berdiri kah, Allah itu apakah. Ya, setiap sifat-sifat yang ada pada makhluk, pada manusia yang dianggap itu sempurna, maka layak untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan apa yang kita pahami. Ya, nauzubillahi min dzalik. Kemudian, apakah benar ya oleh yang diklaim oleh Ustadz Abu Ubaidah tidak ada ulama yang menafsirkan, mentakwilkan ayat istawa dengan istaula? Ya. Pernyataan ini juga tidak tepat, karena ada ahli bahasa yang mengartikan istawa dengan istaula, walaupun ada sebagian ahli bahasa yang mengelakkan itu, ya, seperti Imam Ibnu Arabi, dan itu yang dipegang oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan ulama-ulama Salafi Wahabi. Tetapi ada ulama yang jelas-jelas ya menerima mana itu, di antara Imam Az-Zauhari yang wafat 393 Hijriah. Kemudian Imam Ar-Raghib Al-Asbahani ya, yang wafat tahun 502 Hijriah, tegas menyatakan wa ma ta'uliya bi'ala iqtada ma'nal istilah. Ketika kata itu dimuta'adikan kemudian diberikan sisipan ala, maka itu menunjukkan istilah atau istaula. Kemudian di dalam kamus Al-Muhit Al-Majdu Fairuz menjelaskan bahwa istawa itu banyak artinya, bisa so'ida, amada, skosoda, akbala alaiha, menyambut ya, menyambut, au ala istaula, atau menguasai. Maka jelas anggapan Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Piranda, dan semua Salafi Wahabi kurang tepat, karena masih ada ulama, ahli bahasa, ahli lugah yang menerima makna istawa dengan istaula. Ya. Karena tidak bisa ya satu ulama dijadikan suatu pegangan, sedangkan ada ulama yang lain yang menganggap bahwa istawa itu bisa bermakna istaula. Kerancuan berpikir seperti ini membantah ya dan mengklaim bahwa pendapat itu yang benar itu merupakan argumentum ad hominem, yaitu kerancuan logika falsi. Kenapa disebut rancu? Karena Ustadz Abu Ubaidah mengatakan bahwa takwil yang dilakukan Ustadz Abdul Somad itu tahrif, bukan takwil yang benar, hanya karena sebagian ahli bahasa menganggap makna yang dipilih oleh Ustadz Abdul Somad itu tidak tepat. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang inti ya, yang menjadi akar ya, mengapa orang-orang Salafi Wahabi kekeh orang menganggap bahwa salaf itu memilih makna tekstualnya, padahal tidak ada kalam yang sharih ya dari para ulama yang menyatakan bahwa ayat-ayat sifat itu harus dimaknai secara zahirnya. Kalau menetapkan zahirnya itu memang benar. Menetapkan makna zahir dengan menetapkan zahirnya itu dua hal yang berbeda. Mereka berpegang teguh ya terhadap kalam Imam Malik. Mereka jarang memaparkan kalam-kalam ulama yang lain. Ya, kenapa hanya perkataan Imam Malik lah yang menjadi angin segar untuk mereka? Karena memang ada kemungkinan makna yang dipinginkan oleh Salafi Wahabi, yaitu al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyah majhul. Istiwa itu maklum. Imam Malik tidak menjelaskan bahwa istiwa'u ma'nahu maklum, bukan al-istiwa'u ma'lum. Dan kalau kita telaah ya konteks ya yang ada pada zaman itu, ketika ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa makna istiwa? Imam Malik marah. Ya, kemudian berkata al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyah majhul, al-imanu bihi wajibun wal juhudu
kufrun, mengingkarinya adalah kekufuran. Kalau kita Imam Malik itu memilih makna tekstualnya atau menafsirkan ayat tersebut dan menentukan makna zahirnya, ya harusnya kan simpel aja. Imam Malik ditanya apa makna istiwa? Istiwa itu ya istakoro, atau istiwa itu ya ala. Kenapa begitu marah ya? Begitu marah. Karena memang ayat ini ayat mutasyabihat. Ya. Yang mana apabila seorang awam itu mendalami ayat tersebut, besar kemungkinan mereka akan terjadi ke dalam kesalahan memaknai. Bahkan kalau kita selaraskan dengan redaksi-redaksi ulama salaf yang lain seperti Amir Ruha, kama ja'at, bila tafsir, bila kaif, ya. Begitu banyak para ulama salaf itu yang melarang mentafsirkan, yang melarang mentakwilkan, melarang mentafsirkan, melarang mentakwilkan, itu jelas melarang memberikan makna terhadap ayat tersebut. Karena karakter tafsir diantaranya memberikan makna atau menentukan makna yang tidak jelas. Bagaimana seorang itu dikatakan menentukan makna zohirnya, tekstualnya, sedangkan ulama-ulama melarang untuk menafsirkan? Kan ini lucu jadinya ya. Lihatlah perkataan Imam Al-Lalikai, ulama salaf. Beliau menyatakan, ittafaqu al-fuqaha kulluhum minal masyriq ilal maghrib alal imani bisifati min ghairi tafsir. Ketika datang ayat-ayat sifat, ulama ahli fikih sepakat bahwasannya kita wajib untuk mengimani dan tak boleh mentafsirkan, memberikan makna. Imam Tirmizi, ulama ahli hadis, menyatakan ketika menanggapi ayat ru'yah, al-madhabu fi hada inda ahlil ilmi minal a'immah mislu Sufyan as-Sauri wa Malik wa Ibnu Mubarak wa Ibnu Uyainah wa Waqi wa ghairuhum atau wa ghairihim annahum qalu narwi hadhil ahadis. Riwayatkan aja hadis-hadis tersebut kama ja'at, seperti apa datangnya, wa nu'minu biha, tapi kita mesti mengimani. Kenapa ada titik tekan mengimani? Karena ketika dimaknai tekstual itu mengindikasikan kepada makna yang kurang tepat, adanya keserupaan kepada makhluknya, makanya diberikan titik tekan itu. Wala yuqalu kaifa, jangan bertanya. Kalau memang menentukan makna itu, makna tekstualnya, ngapain harus ada, gak boleh bertanya kaifiyahnya. Wala nufasiru wala natawahhamu, gak boleh menafsirkan, gak boleh menentukan makna, dan tak boleh berprasangka-prasangka. Dan tamparan yang keras sebenarnya dari Imam Ahmad kepada kelompok Mujassimah wal Musabbihah yang begitu kekeh ya, mengatakan bahwa madhab salaf itu adalah menentukan makna zahirnya, makna tekstualnya. Maka dibantah oleh Imam Ahmad ketika ditanya tentang ayat-ayat mutasyabih, tentang nuzul, tentang istawa yang dikutip dalam kitab Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Lum'a al-I'tiqad. Apa tanggapan Imam Ahmad? La kaifa wala makna. Jangan tanya kaifiyahnya, jangan tanya maknanya. Tetapi sayangnya orang-orang Salafi Wahabi ya, orang-orang Salafi Wahabi menjelaskan perkataan Imam Ahmad ini, bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad itu bukan menafikan makna, tetapi makna yang diklaim oleh Mu'tazilah, yang diklaim oleh Jahmiyah. Jelas-jelas itu redaksinya jelas sekali ya, sorry sekali, la kaifa wala makna, menafikan makna, hanya
diisbat, menyerahkan maknanya yang patut kepada Allah, yang dikenal dengan metode tafwid. Kemudian ya, kerancuan yang terakhir sebenarnya masih banyak sebenarnya kerancuan dari Ustadz Abu Ubaidah ini, tapi yang terakhir ini aja, yang terakhir karena waktu juga. Ustadz Abdul Somad ya mengklaim tadi kan takwil, kemudian dibahas bahwa takwil itu boleh karena ada dalil, yang kabar itu tahrif. Tetapi yang aneh di sini lagi-lagi Ustadz Abu Ubaidah itu membawakan narasi-narasi yang narasi-narasi seakan-akan Ustadz Abdul Somad itu mentahrif, menyelewengkan makna dan melarang takwil. Diulang terus. Ketika Ustadz Abdul Somad memberikan contoh-contoh ya takwil dari Imam Bukhari, Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i di dalam buku beliau, bukannya dibantah bahwa riwayatnya kurang tepat lah atau apa, malah membuat narasi yang rancu berupa argumentum et perecendiam dengan menyatakan adapun beberapa riwayat salaf yang diklaim oleh Ustadz Abdul Somad itu merupakan takwil, ini tidak benar katanya. Tidak benar. Harusnya memberikan mana yang tidak benar itu? Riwayatnya kah? Atau takwilnya yang kurang tepatkah? Gak memberikan tanggapan sama sekali. Malah menukil perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dalam Majmu' Fatawanya bahwa dia Ibnu Taimiyah telah membaca tafsir dari para sahabat dan hadis-hadis dari Nabi, bahkan sudah membaca ratusan hadis atau tafsir. Tidak ada satupun dari sahabat yang menyelewengkan makna ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Kan konteksnya itu takwil, bukan tahrif. Kok bisa memberikan argumentasi hujjah bahwa tidak ada ulama yang mentahrif? Yang dipaparkan oleh Ustadz Abdul Somad itu bukti-bukti ulama salaf tentang takwil, bukan ulama salaf tentang tahrif. Kan gak nyambung. Tapi ya gimana lah gitulah. Jadi gimana ya, banyak kerancuan lah dalam memberikan tanggapan terhadap buku Ustadz Abdul Somad ya.